Ke pagi hari ini kita akan kembali merenungkan dengan tema Encounters with Jesus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan yang hari ini kita akan renungkan sama-sama adalah perjumpaan seorang kaya dengan Tuhan Yesus di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 27. Kita akan membaca dan sekaligus langsung merenungkannya, perbagian ayat firman Tuhan ini. Ya. Ayat yang ke-17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, yang pertama kita kembali melihat ada satu prinsip yang sama untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya adalah Zakheus, di mana dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dengan cara mendahului orang-orang dan kemudian memanjat sebuah pohon, sehingga apa yang dilakukannya dalam tanda petik menarik perhatian Tuhan Yesus. Dan kali ini seorang muda yang kaya ini, dia juga berlari-lari untuk mendapatkan Tuhan Yesus dan bahkan sambil bertelut di hadapannya. Kita melihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus tetap dimulai dengan respon kita yang tanda petik mengejar-ngejar dia, berlari-lari mendapatkan dia, memanjat pohon untuk menarik perhatiannya. Nah, ini satu hal yang penting di dalam hidup kita. Sebab itu kita kembali mau melihat ke dalam kehidupan kita, seberapa besar kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, seberapa besar usaha kita untuk naik ke atas pohon, seberapa besar usaha kita untuk berlari-lari mendapatkan dia dan bertelut. Apakah kita hanya selama ini sekedar mengikuti kebiasaan setiap pagi untuk merenungkan firman Tuhan, atau memang lahir dari hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan? Dan yang kedua, orang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus, namun ia ingin berbuat sesuatu untuk hidup yang kekal. Mari kita lihat di ayat yang ke-17 lagi. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kerinduannya, keinginannya adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan ini juga pasti menjadi kerinduan kita, kerinduan semua orang. Karena memang kehidupan kita ini pasti akan berakhir pada satu tempat yang kekal, yaitu di dalam kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, atau dalam kehidupan yang kekal juga, namun di dalam neraka. Dan orang muda yang kaya ini, dia tentu ingin hidup di dalam kehidupan yang kekal. Sama seperti kita juga pasti ingin hidup yang kekal. Namun, apa yang menjadi dasar dia untuk keyakinan dia untuk memperoleh hidup yang kekal adalah dengan sesuatu perbuatan atau banyaknya perbuatan yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah dasar dia, pemikiran dia tentang memperoleh hidup yang kekal. Itu juga banyak diyakini oleh agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain di luar iman Kristen, yang berfokus kepada perbuatan
amal perbuatan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Dan Tuhan Yesus oleh karena pertanyaan itu merespon berdasarkan dengan pertanyaannya. Ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan tentu saja Alkitab banyak sekali mencatat do's and don'ts-nya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa inilah yang harus dilakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal itu. Namun jawaban Tuhan Yesus ini lebih kepada mengikuti alur pemikiran atau dasar pemikiran daripada orang muda ini yang berkata untuk memperoleh hidup yang kekal adalah dengan perbuatan. Dan Tuhan Yesus tanda petik menantangnya, apakah kamu dapat melakukan hukum-hukum ini? Dan cukup menakjubkan bahwa orang muda yang kaya ini percaya diri bahwa dia berhasil menuruti seluruh hukum Taurat itu, seluruh hukum Tuhan yang sudah disampaikan. Dan dia dengan penuh kepercayaan diri berkata, ayat 20, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow, luar biasa. Kita wajib memberikan tepuk tangan kepadanya karena dia berhasil untuk melakukan semuanya itu. Sampai di sini, saya yakin bahwa dia semakin percaya diri bahwa ia layak untuk memperoleh hidup yang kekal karena telah menuruti semuanya itu. Dan bisa juga dikatakan bahwa sebenarnya kedatangannya hanya untuk sebuah afirmasi atau sebuah konfirmasi atau sebuah pengakuan saja bahwa dia layak untuk memperoleh hidup yang kekal karena dia sudah melakukan semua perbuatan yang luar biasa baik itu. Namun ternyata Tuhan Yesus masih tetap di dalam koridor pola berpikir orang muda yang kaya ini. Tuhan Yesus masih tetap mengikuti pemikirannya tentang perbuatan yang baik untuk memperoleh hidup yang kekal. Kemudian ayat yang ke-21 Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Wow, tampaknya Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa orang muda yang kaya ini memang telah berhasil melakukan seluruh hukum itu. Karena Tuhan yang Maha Tahu tentu saja dapat menyangkalnya dengan mengatakan, oh tidak, kamu belum berhasil melakukan hukum A, B, C, D yang kamu sebutkan tadi. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Artinya, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus menerima, mengakui bahwa ia memang berhasil melakukannya. Namun, Tuhan Yesus menyatakan bahwa hanya satu lagi kekuranganmu. Ini menunjukkan bahwa memang sesungguhnya sekalipun kita telah berusaha semaksimal mungkin, tampaknya masih akan selalu ada yang kurang yang kita lakukan untuk kita bisa layak memperoleh hidup yang kekal. Nah, untuk orang muda yang kaya ini Tuhan Yesus berkata, pergilah, juallah kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Wow, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah luar biasa. Kalau kamu mau menjual semua yang kamu miliki, berikan kepada orang miskin. Kamu akan beroleh harta di surga. Dan kamu datang kemari dan ikutlah aku. Tidak banyak yang Tuhan Yesus katakan bahwa mereka dapat mengikuti Tuhan Yesus seperti para murid. Ada orang-orang yang disembuhkan dan ingin mengikuti, tapi Tuhan suruh mereka kembali. Namun, tampaknya apa yang Tuhan Yesus
Katakan ini langsung tepat ke dalam hatinya. Langsung tepat berbicara tentang apa atau siapa sesungguhnya yang ada di dalam hati orang muda yang kaya ini. Mari kita lihat apa yang direspon orang muda ketika Tuhan Yesus berkata untuk menjual dan seluruh hartanya dan memberikan kepada orang-orang miskin. Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata hatinya terpaut kepada hartanya. Hatinya tidak terpaut kepada Tuhan Yesus yang sedang ia datangi dengan berlari-lari dan sujud kepadanya. Ternyata hatinya lebih mencintai harta kekayaannya. Jikalau memang ia sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan jikalau memang sekalipun apa yang Tuhan Yesus katakan untuk menjual harta dan memberikannya kepada orang miskin, bukanlah sekedar sebuah tantangan, tapi memang sungguh-sungguh secara harfiah dilakukan. Jikalau memang ia sungguh-sungguh mencintai Tuhan pada masa itu, tentulah dia juga akan melakukannya. Tetapi di sini kita melihat bahwa ternyata hatinya terpaut kepada hartanya. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan Yesus bukan menjadi perjumpaan yang mengubah hidupnya. Bukan menjadi perjumpaan yang membawanya kepada kehidupan yang kekal. Namun menjadi perjumpaan yang tidak mendatangkan apa-apa baginya. Karena ia kembali dengan tangan hampa. Mengapa? Karena hartanya begitu banyak dan ia tidak merelakan hartanya untuk diberikan bagi orang miskin itu. Nah, apakah kita memegahkan diri di hadapan Tuhan dengan segala perbuatan baik kita di hadapan Tuhan? Ya, kita memang harus berbuat baik di dalam kehidupan kita. Namun tentu bukan untuk memperoleh keselamatan. Demikianlah yang membedakan kita dengan agama dan kepercayaan yang lain. Kita semua sama-sama tetap harus berbuat baik. Namun motivasinya, tujuannya bukan untuk memperoleh keselamatan. Namun karena kita sudah diselamatkannya lah, kita berbuat baik. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga dapat mengenal Tuhan melalui kebaikan kita. Lihatlah Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan hidup kita di hadapan Tuhan yang serba kudus, maha suci, maha mulia, sesungguhnya adalah seperti kain kotor saja. Kami sekalian menjadi liu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi ada kebaikan ataupun kesalehan kita yang dapat kita tegakkan di hadapan Tuhan untuk kita berkata, Tuhan, aku layak memperoleh hidup yang kekal itu. Namun semua sesungguhnya hanya karena kasih karunia-Nya saja. Dan kepada siapakah sebenarnya hati kita terpaut? Apakah kita sungguh-sungguh terpaut hati kita kepada Tuhan? Anak muda itu gagal untuk memautkan hatinya kepada Tuhan karena hatinya cinta kepada hartanya. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akan segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang tentu tidak berdosa, uang tidak bersalah, tapi cinta akan uang dan terlebih lagi lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Hati lebih terpaut kepada uang daripada kepada Tuhan. Nah, itulah yang tidak berkenan. Orang muda yang kaya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, namun pulang dengan kehampaan karena hatinya terpaut kepada harta kekayaannya. Kiranya kita oleh anugerah Tuhan, hati kita terpaut kepada Tuhan dan bukan kepada harta kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.